Halo Sobat Nostalgia semuanya. Terima kasih sudah kembali berkunjung di channel kami, channel yang akan mengulas alur dari cerita film-film nostalgia Indonesia. Kali ini kami akan mengulas sebuah film yang berjudul Ku Gapai Cintamu, sebuah film produksi kerjasama PT Baskara Indah Sin Film dengan PT Internasional Aries Angkasa Film, yang dirilis tahun 1977 dan disutradarai oleh Wim Umboh. Diangkat dari novel trilogi kedua karangan Ashadi Siregar dengan judul Ku Gapai Cintamu, yang terbit pertama kali tahun 1974, oleh penerbit PT Gramedia. Menceritakan tentang kisah cinta rumit yang dialami oleh seorang laki-laki asal Flores, yang harus bersedia menikahi perempuan yang tidak dicintainya demi menutupi hutangnya pada perusahaan. Sementara gadis yang dia cintai harus menderita karena menikah dengan laki-laki kasar, setelah dirinya menjadi korban perkosaan. Baiklah, tak usah berlama-lama lagi, mari kita simak alur selengkapnya dari film Ku Gapai Cintamu ini. Namun sebelumnya tak lupa kami ingatkan Anda untuk like, share and subscribe channel ini agar makin banyak film-film nostalgia yang kami ulas. Dan tak bosan-bosannya pula kami ingatkan kalau video ini mengandung spoiler, maka apabila Anda tidak keberatan dengan konten bermuatan spoiler, silakan atur posisi rebahan Anda senyaman mungkin, dan kita simak alur selengkapnya dari film Ku Gapai Cintamu. Saat itu di kampus UGM, tempat di mana Anton kuliah, tengah diadakan posma untuk penerimaan mahasiswa dan mahasiswi baru di kampus tersebut. Tampak para panitia posma tengah melakukan perpeloncoan pada para calon mahasiswa. Salah satu dari mahasiswi tersebut ada yang mengalami pingsan, yang kemudian dibawa ke ruang panitia untuk diperiksa kondisinya. Widuri, salah satu panitia posma, tampak cemas melihat kondisi calon mahasiswi yang bernama Irawati tak juga kunjung sadar. Sementara di sampingnya, Todi yang menjabat sebagai ketua panitia posma tampak tenang dan terbiasa dengan situasi demikian. Todi juga menyuruh Widuri untuk tak terlalu mencemaskan kondisi Irawati, yang sebentar lagi dikatakan Todi akan segera sadar. Dan tak lama Irawati yang pingsan pun siuman. Dengan tegas Todi menyuruh agar Irawati segera kembali ke kelompoknya untuk mengikuti kegiatan posma selanjutnya. Meski Widuri coba meyakinkan Todi kalau kondisi Irawati masih tampak lemas, dan tak mungkin dapat melanjutkan kegiatan posma untuk kemudian dipelonco bersama teman-temannya yang lain. Namun Todi tetap berkeras mengembalikan Irawati ke kelompoknya di lapangan. Menurut Todi, pingsannya Irawati hanyalah akal-akalan agar dia mendapat dispensasi tidak melanjutkan kegiatan posma. Melihat tingkah laku Irawati, Todi pun mengasumsikan Irawati sebagai gadis yang manja dan tidak terbiasa menghadapi situasi yang susah seperti pada kegiatan posma. Kau manja, ya kan? Kurang punya rasa tanggung jawab. Dan kau termasuk tipe orang yang mau bunuh diri kalau menghadapi badai kehidupan. Keesokan harinya Irawati kembali berulah, dengan sengaja datang kesiangan, yang membuat kelompoknya turut menerima hukuman kolektif atas kesalahan yang Irawati lakukan. Tak tahan dengan bentakan dan hukuman dari senior, Irawati pun kembali pura-pura pingsan. Kemanjaan Irawati semakin merepotkan panitia, terlebih Todi sebagai ketua panitia. Hari berikutnya Irawati berbohong untuk tak ikut kegiatan posma, dengan berpura-pura mendapat tugas khusus dari Todi. Membuat Todi marah, karena tidak ingin disangka teman-temannya memanfaatkan jabatan. Sementara Irawati yang kena tegur Todi, malah merajuk membuat Todi semakin kebingungan menghadapinya. Di tengah kebingungannya atas ulah Irawati, Todi mendatangi sahabatnya Anton, yang kini memegang biro konsultasi Fakultas Psikologi di kampusnya. Todi meminta Anton untuk memeriksa tentang kejiwaan Irawati, karena Todi khawatir kalau Irawati mengalami shock menghadapi kegiatan posma yang akan dirasakan berat bagi anak manja semacam Irawati. Anton lalu melaporkan hasil pemeriksaannya terhadap Irawati. Menurutnya Irawati mencintai Todi, namun Todi menganggapnya mustahil pada pertemuan sesingkat itu ada gadis yang langsung jatuh cinta pada dirinya. Todi merasa secara fisik dan pergaulan, dirinya bukan termasuk tipe laki-laki yang bisa langsung membuat gadis jatuh cinta saat pertama melihatnya. Tak seperti Anton yang playboy, yang bisa dengan mudah menaklukkan hati gadis yang dia inginkan. Ditambah pada beberapa kasus kisah cinta Todi sebelumnya,
Toddy selalu merasa dimanfaatkan oleh para calon mahasiswi. Mereka mau didekati Toddy selama posma berlangsung, agar merasa aman dan tak mendapat peloncoan yang berat dari senior lain. Kemudian setelah posma selesai, para gadis itu perlahan mundur menjauhi Toddy. Ada pula yang mengatakan sudah bertunangan. Ada lagi satu hal. Berdasarkan analisaku, Widuri juga mencintai kau. Apa kau ini? Setiap gadis dibilang mencintaiku. Bisa bunuh diri aku nanti. Ini sungguh-sungguh. Selain itu, Anton juga mengatakan kalau Widuri pun diam-diam mencintai Toddy. Mendengarnya Toddy semakin menganggap kalau Anton mengada-ada. Karena bagaimana mungkin ada lebih dari satu gadis yang mencintainya secara bersamaan. Meski mendengar Widuri mencintainya membuat hati Anton sedikit merasa senang juga. Selain cantik, Widuri juga termasuk gadis yang taat dalam ibadahnya. Perilakunya juga merupakan pencerminan dari gadis baik-baik yang sangat layak untuk dijadikan pendamping hidup. Dan sudah lama juga Toddy menaruh hati pada Widuri. Setelah posma selesai, hubungan Toddy dengan Irawati masih tetap berlanjut. Irawati yang agresif, selalu mengambil inisiatif untuk mengajak Toddy melakukan kegiatan berdua dengannya. Adapun Widuri, hanya bisa menyimpan dalam hati semua perasaannya pada Toddy, dan menuliskan dalam buku hariannya, tanpa berani mengungkapkannya pada Toddy, seperti apa yang dilakukan Irawati. Pengumuman Bima sudah keluar. Ya, aku sudah tahu. Mas Toddy ditempatkan di desa saya. Itu desamu. Kemudian Toddy mendapatkan jadwal pengabdian kepada masyarakat, sebagai persyaratan dalam penyusunan skripsi. Tempat yang akan dijadikan Bimas untuk Toddy adalah desa tempat kelahiran Widuri. Diantar Pak Hermanu, ayah Widuri, Toddy menghubungi Pak Lurah yang kemudian memberinya izin, dan tempat tinggal selama Toddy melakukan semua kegiatan Bimas di desa tersebut. Tengah Toddy diajak Partono, anak Pak Lurah, untuk mengenal lebih jauh desa itu. Toddy berpapasan dengan Murtini, adik dari Partono yang kemudian menaruh hati pada Toddy. Sementara itu di perpustakaan kampus, tampak Widuri tengah melamunkan dirinya bisa mendampingi Toddy selama melakukan Bimas di desanya. Kemudian datang Irawati yang tiba-tiba mengagetkan Widuri. Irawati yang tahu kalau Widuri diam-diam menyukai Toddy, coba memancing informasi tentang Toddy, dan bercerita bohong tentang Toddy yang seolah-olah tengah mengejarnya untuk membuat Widuri cemburu. Dan pancingan Irawati berhasil. Widuri tampak tidak senang mendengar cerita-cerita bohong tentang kemesraan Irawati dengan Toddy. Di desa, Toddy semakin terlihat akrab dengan Murtini. Hal tersebut membuat Marioto yang sudah lama menaruh hati pada Murtini cemburu. Pada suatu hari, Irawati mengajak Widuri pergi jalan-jalan dengan alasan agar orang-orang melihat mereka akrab dan baik-baik saja. Karena menurut Irawati, semua orang di kampus beranggapan kalau mereka tengah berseteru memperebutkan Toddy. Maka dengan setengah terpaksa, Widuri pun menerima ajakan Irawati jalan-jalan ke villa keluarganya yang terletak di daerah Kaliurang. Sesampainya di villa, ternyata di sana sudah banyak teman-teman Irawati yang tengah berpesta. Widuri yang tak biasa dengan suasana tersebut tampak sangat canggung dan serba salah. Melihat pergaulan teman-teman Irawati yang tampak bebas, membuat Widuri bergidik. Kemudian seseorang menyodorkan segelas air putih pada Widuri, yang tanpa menaruh curiga, meminum air tersebut hingga habis. Setelah meminum air putih tersebut, Widuri merasakan kepalanya sangat pusing dan setelah itu dia pun pingsan dan tak merasakan apa-apa lagi. Saat tersadar, Widuri pun panik karena ternyata dia sudah kehilangan kegadisannya, sesuatu yang selama ini dia pertahankan. Sedangkan Irawati yang menjadi pangkal penyebab musibah yang Widuri alami, hanya menatap datar ke arah Widuri. Karena kau terlalu sempurna sebagai seorang gadis. Kau memiliki segala yang baik yang diinginkan setiap lelaki. Kau harus mengalami kejadian tadi. Apa maksudmu? Agar Toddy tahu kau sama buruknya seperti yang lain. Ternyata hal itu sudah direncanakan oleh Irawati. Di balik sosoknya yang manis dan manja, ternyata Irawati adalah gadis yang sudah terbiasa dengan pergaulan di luar batas, termasuk free sex dan drugs.
Hal tersebut membuat Irawati iri terhadap Widuri yang bukan hanya cantik wajah dan tingkah laku, tapi juga sangat suci dan sempurna sebagai calon istri yang diidamkan semua laki-laki, termasuk Farai Todi, laki-laki yang Irawati cintai. Tak ingin jika setelah mengetahui pergaulan Irawati yang sebenarnya Todi akan mencampakkannya untuk kemudian memilih Widuri yang baik, maka Irawati pun merencanakan untuk merusak Widuri, agar Todi merasa Widuri sama buruk dengan dirinya. Mendengar penjelasan Irawati, Widuri pun merasa sedih dan hancur. Setelahnya, tanpa banyak pertanyaan lagi Widuri meminta Irawati untuk mengantarkannya pulang. Suster Maria, kepala asrama tempat di mana Widuri tinggal, tampak terpukul mendengar cerita Widuri. Suster Maria kemudian menyarankan untuk Widuri segera melaporkan kejadian yang dia alami tersebut kepada polisi, agar para pelaku pemerkosaan terhadap Widuri mendapatkan hukuman. Namun Widuri melarangnya, karena dengan begitu semua orang akan tahu apa yang menimpanya, dan akibatnya dirinya akan menanggung aib selamanya. Mendengar permohonan Widuri, Suster Maria pun tidak kuasa lagi menolak. Ya, kita hidup di negeri yang pemilihan orang banyak sangat mempengaruhi hidup kita. Sementara itu, proyek Bimas yang dilakukan Todi terhitung berhasil dan memuaskan. Semua penduduk desa mengikuti arahan dari Todi dengan baik. Namun ada juga pihak yang tidak senang dan melakukan penentangan terhadap apa yang dikerjakan Todi di desa tersebut. Marioto yang cemburu terhadap Todi yang mendekati Murtini secara terang-terangan mengusir Todi, dan menyurati pihak kampus untuk menarik Todi dari proyek Bimas, dan menggantinya dengan petugas yang lain. Marioto pun menghasut masyarakat untuk turut juga mengusir Todi dari desa itu. Maka dengan terpaksa, Todi pun menerima permintaan penduduk untuk pergi dari desa tersebut, meskipun waktu proyek Bimas belum sepenuhnya selesai dijalani Todi. Bung Marioto, baiklah. Aku akan kembali ke Jogja, dan segera dikirim penggantinya. Bagaimana? Apa Bung akan menolaknya? Kami sambut dengan tangan terbuka. Bagaimana kalau penggantiku itu merayu Murtini? Sekembalinya di Jogja, Todi menemui Irawati yang tampak kaget dengan kehadirannya yang tiba-tiba. Tanpa sengaja, tas yang dibawa Irawati terjatuh dan isinya berhamburan keluar. Melihat isi tas Irawati, Todi merasa sangat terkejut dan tidak menyangka kalau ternyata Irawati adalah seorang pencandu obat-obatan terlarang. Todi lalu menanyakan di mana Irawati mendapatkan obat-obatan tersebut, dan mengancamnya akan melaporkan pada polisi. Namun Irawati bungkam dan tak mempedulikan pertanyaan dari Todi, hingga kemudian Todi meninggalkannya. Todi lalu menceritakan apa yang ditemukannya pada Anton, yang dengan santainya menyarankan Todi untuk menyerahkan saja urusan Irawati pada orang tuanya atau pada pihak yang berwajib. Sementara itu Widuri yang tengah berduka memutuskan untuk kembali ke desanya, setelah mendapat surat dari ayahnya yang mengabarkan kalau usaha penggilingan padinya habis terbakar. Sama halnya dengan Widuri, Todi pun menerima surat dari orang tuanya yang juga mengabarkan kalau usahanya mengalami kebangkrutan dan tak dapat lagi membiayai kuliah Todi. Mengingat waktu kuliahnya yang hanya tinggal beberapa bulan lagi, Todi pun kemudian memutuskan mencari pekerjaan untuk membiayai kuliahnya. Berbekal rekomendasi dari dekannya di kampus, Todi akhirnya diterima bekerja di sebuah perusahaan. Akibat pergaulannya yang kelewat bebas, Irawati pun akhirnya hamil. Mengetahui Irawati hamil, teman-temannya kemudian menghindari Irawati karena mereka takut dimintai pertanggungjawaban atas kehamilan Irawati. Hal tersebut membuat Irawati bingung, karena lama-kelamaan dia tak akan lagi bisa menyembunyikan kehamilannya tersebut dari orang tuanya. Di suatu siang Todi ditemui Sartono, temannya di kampus yang mengemis minta dipinjamkan uang oleh Todi untuk mengganti uang Dewan Mahasiswa yang sebagian dia pakai. Sartono mengatakan kalau rektor akan memeriksa keuangan tersebut, dan jika sampai diketahui kalau sebagian uang tersebut dipakai olehnya, maka Sartono akan dikeluarkan dari kampus. Sementara kuliahnya hanya tinggal menunggu skripsi. Saat Todi mengatakan tidak bisa memberikan Sartono pinjaman, Sartono memaksa Todi untuk sementara menggunakan uang kantor. Sampai 3 hari kemudian dia mengembalikan pinjaman tersebut. Melihat wajah Sartono yang memelas, dan ucapannya yang seperti sungguh-sungguh, Todi pun akhirnya luluh dan mau melakukan apa yang disarankan Sartono. Orang tua Irawati yang akhirnya tahu kehamilan Irawati kemudian mencari solusi untuk permasalahan anaknya.
Kemudian diputuskan untuk mencarikan laki-laki untuk mau dinikahkan dengan Irawati, agar kehamilan Irawati yang tanpa diketahui siapa ayahnya tersebut dapat tertutupi. Setelah beberapa hari yang dijanjikan, Sartono tak juga datang untuk mengembalikan uang yang dia pinjam. Dan setelah Anton mengatakan kalau Sartono adalah penipu kampus, Todi pun panik. Apalagi lewat rekan kerjanya, Todi dikabarkan kalau pimpinan perusahaan meminta Todi menemuinya di rumahnya. Todi yang panik langsung berasumsi kalau pemanggilan tersebut adalah untuk mempertanyakan uang perusahaan yang dia pakai dan belum dapat dia kembalikan. Saat di rumah pimpinan perusahaan yang tanpa Todi ketahui adalah ayah dari Irawati, Todi meminta maaf atas perbuatannya memakai uang perusahaan tanpa izin dan berjanji akan segera mengembalikannya. Namun orang tua Irawati mengatakan tak akan menuntut Todi untuk mengembalikan uang tersebut, dengan syarat Todi mau menikahi Irawati yang kini tengah hamil. Dengan terpaksa Todi pun akhirnya menikahi Irawati. Setelah menikahi Irawati, Todi tak pernah menampakkan perlakuan sebagaimana suami terhadap istrinya. Todi selalu bersikap dingin terhadap Irawati. Meskipun Irawati sangat berusaha menjadi istri yang baik untuk Todi, sikap Todi yang selalu tak acuh padanya membuat Irawati merasa tersiksa dan kesepian. Dan Todi yang terlanjur tak menyukai Irawati, tak mempedulikan perasaan Irawati. Suatu hari, Todi bertemu dengan Anton, yang kemudian mengatakan kalau Suster Maria yang dulu menjadi kepala asrama Widuri, meminta Todi untuk menemuinya. Saat Todi menemui Suster Maria kemudian menceritakan kondisi pernikahan Widuri yang tak bahagia. Widuri yang menikah terpaksa dengan Marioto demi menutupi kehamilannya, senantiasa mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi dari Marioto yang akhirnya tahu kalau bayi yang dilahirkan Widuri adalah bukan darah daging Marioto. Suster Maria juga menceritakan kejadian pemerkosaan yang dilakukan oleh teman-teman Irawati pada Widuri, dan memberitahu kalau secara diam-diam Widuri menyimpan perasaan cinta terhadap Todi. Anton menemui Irawati atas permintaan Irawati yang ingin menceritakan tentang perlakuan dingin Todi padanya, serta meminta Anton untuk mencari tahu keberadaan Todi yang tanpa memberikan pesan apa-apa, pergi tanpa sepengetahuan Irawati. Sementara Todi yang merasa tersiksa dengan perkawinannya, menerima tawaran kerja sebuah perusahaan asing untuk memimpin sebuah proyek di daerah terpencil, di Cilacap. Tawaran tersebut Todi terima dengan tujuan agar dirinya bisa menjauh dari Irawati dan segala fasilitas yang diberikan mertuanya. Pada Anton, Todi menceritakan di mana dia berada, serta perkenalannya dengan seorang wanita pekerja seks komersil yang bernama Elsia di sebuah klub malam. Elsia yang mencintai Todi, akhirnya mau disuruhnya berhenti bekerja di klub malam dan bersedia diajak tinggal bersama-sama Todi di rumahnya. Beberapa hari kemudian, Irawati yang dikabarkan oleh Anton di mana Todi tinggal, mendatangi kediaman Anton di Cilacap, yang disambut heran oleh Elsia. Setelah mengetahui kalau Irawati adalah istri dari Todi, Elsia pun merasa malu dan merasa bersalah pada Irawati karena telah berani tinggal satu atap dengan suaminya tanpa ikatan yang syah dan tanpa sepengetahuan Irawati. Tak ingin melukai perasaan Irawati, Elsia pun kemudian pergi dari rumah tersebut. Mendapati Irawati berada di rumahnya, Todi menampakkan ketidaksenangannya. Kemudian saat diketahuinya Elsia tak lagi berada di rumah itu, Todi semakin marah dan menyangka kalau Irawati telah mengusir Elsia. Todi lalu meminta Irawati untuk kembali ke rumahnya, dan mengatakan kalau Elsia lebih baik dari Irawati meskipun sebelumnya dia berprofesi sebagai pekerja seks komersil. Dan ketika Irawati mempertanyakan pada Todi, tentang kenapa seorang mantan PSK seperti Elsia diperbolehkan untuk memperbaiki dirinya, sementara dirinya tidak, Todi tak memiliki jawaban untuk pertanyaan Irawati tersebut. Kenapa saya tak boleh memulai hidup lebih baik? Karena kau tak berhak. Kotor. Kenapa dia boleh? Kalau saya memang serupa dengan pelacur, kenapa dia boleh? Saya tidak. Todi lalu menemui Elsia yang mengatakan kalau dia akan kembali ke Surabaya tempat kelahirannya. Todi meminta Elsia untuk membatalkan niatnya, dan meminta Elsia untuk mau menikah dengannya. Namun Elsia menolak karena tahu kalau ada perempuan hamil yang menjadi istrinya yang syah tengah mengharap kedatangannya. Saat Todi ngotot memaksa Elsia untuk mau dia jadikan istri dan mengatakan kalau Todi tak mencintai Irawati,
membuat Elsa kehilangan rasa kagumnya pada Toddy yang selama ini dinilainya sebagai laki-laki yang baik dan menghormati perempuan. Elsa pun mengatakan kalau setelah mengetahui perlakuan Toddy pada Irawati, dirinya menjadi takut akan ada di posisi yang sama dengan Irawati, ditinggal oleh Toddy pada saat hamil besar, untuk kemudian Toddy mencari perempuan lain yang lebih muda dan segar. Mendengar penolakan Elsa, Toddy pun kecewa dan tak lagi memaksakan kehendaknya pada Elsa. Dia sudah kusuruh pergi. Bagaimana bisa Mas berbuat begitu pada istri yang sedang hamil? Selama ini, Elsa selalu mengagumi Mas Toddy. Tapi dengan perlakuan Mas seperti ini, kekaguman El hilang. Terus terang, Elsa juga takut mengalami nasib seperti istri Mas Toddy. Toddy menerima surat dari Anton yang mengatakan kalau dia meminta maaf karena telah memberitahu alamatnya pada Irawati. Anton mengatakan hal tersebut dia lakukan karena tak tega melihat Irawati yang depresi kehilangan Toddy, laki-laki yang dicintainya. Anton juga menceritakan usaha keras Irawati untuk lepas dari kecanduannya terhadap obat-obatan terlarang demi bisa menjadi istri yang baik untuk Anton. Lalu saat Anton dalam suratnya menyinggung nama Widuri, dan mengabarkan kalau Widuri juga tak bahagia dengan perkawinannya, timbul niat di hati Toddy untuk menyusul Widuri ke desanya dan mengajaknya menikah, agar terlepas dari siksaan suaminya yang selama ini dia terima. Di sisi lain, Irawati yang akan melahirkan kemudian dibawa orang tuanya ke rumah sakit untuk segera mendapat perawatan. Dengan beban pikiran yang rumit, membuat kondisi kesehatan Irawati semakin melemah. Tak henti-hentinya Irawati meminta agar orang tuanya membawa Toddy supaya mau menengoknya, sementara Toddy menemui Anton, dan mengatakan niatnya untuk memaksa Widuri cerai dari suaminya, meski Anton melarang, dan memberitahu akibat yang akan didapat Toddy jika dia memaksakan kehendaknya. Toddy tak mempedulikan. Toddy tetap pada pendiriannya untuk menemui Widuri di desanya, dan menikahinya meski dengan demikian dirinya akan menjadi bahan cibiran orang lain. Bertahun-tahun aku dilibat penilaian orang, dan aku menerima akibatnya. Kesengsaraan. Namun Widuri menolak permintaan Toddy, dan mengatakan akan tetap tinggal di rumah suaminya seberapa tak bahagianya dia dengan pernikahannya. Widuri hanya berpesan, jika dia meninggal, dia meminta agar Toddy dan Irawati mau merawat anaknya nanti. Widuri lebih memilih tetap bertahan dengan perlakuan tak menyenangkan dari suaminya, daripada mengikuti permintaan Toddy untuk kemudian hidup dengan cibiran orang-orang. Saya lebih suka mati dalam keadaan bersih dari cibiran orang, Mas Toddy. Seorang istri tidak boleh meninggalkan suaminya betapapun ia iblis laknat. Mendengar penolakan Widuri, Toddy pun sangat kecewa. Dalam keadaan emosi, Toddy melajukan mobilnya dengan sangat kencang hingga akhirnya mobil tersebut lepas kendali, dan mengakibatkan kecelakaan. Toddy yang luka parah kemudian dilarikan ke rumah sakit di mana Irawati dirawat. Ibu Irawati lalu mengabarkan kondisi Irawati yang krisis, dan terus-menerus memanggil nama Toddy. Ibu Irawati meminta agar Toddy mau memaafkan Irawati dan menemuinya tanpa rasa benci. Toddy dengan keadaannya yang sangat parah, hanya bisa menjawab permintaan Ibu Irawati dalam hati. Dengan kondisinya, Toddy tak bisa membuka mulutnya untuk mengatakan kalau dia pun ingin meminta maaf pada Irawati, dan sangat ingin menemuinya. Irawati kemudian meninggal saat melahirkan, tanpa sempat bertemu dan melihat kondisi Toddy untuk yang terakhir kalinya. Demikian juga dengan Toddy, akhirnya meninggal tanpa sempat mengucapkan permintaan maaf atas perlakuannya pada Irawati, dan cerita pun berakhir. Demikian alur cerita dari film Ku Gapai Cintamu. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Saran dan kritik tetap kami nantikan untuk perkembangan channel ini. Sampai jumpa dan salam nostalgia.